Kata-kata berkelas Erick Thohir usai Timnas Indonesia U17 kalah dari Mali dan gagal juara Piala Kemerdekaan 2025. Tim ini luar biasa. Omongan jujur pelatih Mali benar-benar terbukti. Dari awal sudah bilang Timnas Indonesia U17 akan mengejutkan dunia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan komentar soal kiprah Timnas Indonesia U17 di Piala Kemerdekaan 2025 yang gagal dijuarai usai kalah dari Mali. Skuad Garuda Asia kandas dengan skor 1-2 dalam pertandingan terakhir mereka di turnamen uji coba yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Senin, 18 Agustus 2025, malam waktu Indonesia Barat. Gol-gol Mali yang diciptakan oleh Zoumana Balo dan Sido Dembele hanya mampu dibalas sekali oleh tim asuhan Nova Arianto melalui Fadly Alberto. Hasil ini membuat Timnas Indonesia U17 gagal juara, meskipun sebelumnya sukses menang 2-0 atas Uzbekistan dan bermain imbang 2-2 kontra Tajikistan. 3 negara lawan yang diundang untuk turnamen ini merupakan para peserta juga di Piala Dunia U17 2025. Erick Thohir mengakui bahwa para pemain Mali memang hebat, namun Timnas Indonesia U17 memperlihatkan hal-hal positif. Penting untuk melihat Mali dari menit awal sampai akhir, enggak sampai capek. Minum pun jarang. Larinya kencang, kata Erick kepada media setelah laga di Susu, Senin, 18 Agustus 2025. Jadi ya, ketika anak-anak dipresure kembali bisa mulai kembali stabil. Kita lihat hasilnya, kan kita kebobolan 2-0 lalu bisa balik jadi 2-1 dan di babak kedua kita bermain seimbang. Artinya tidak berulang, tambahnya. Menurut Erick, Timnas Indonesia U17 telah memperlihatkan performa yang luar biasa dan bisa menjadi modal untuk menghadapi tim-tim di Piala Dunia U17 2025, seperti Brasil di fase grup. Bahkan, kalau tadi ada beberapa kesempatan juga sebenarnya kita bisa seri, cuma ini uji coba yang luar biasa, tambah Erick. Jadi, ini hal yang saya rasa luar biasa buat tim. Kita bisa mulai merasakan tekanan dari tim yang jauh lebih bagus dari kita. Dan kita akan satu grup sama Brasil. Sambungnya Erick menggarisbawahi bahwa para pemain Timnas Indonesia U17 telah membuktikan bahwa mereka punya mental yang luar biasa. Eks pengalian tebal, kembali lagi, anak-anak ini luar biasa. Omongan jujur pelatih Mali benar-benar terbukti. Dari awal sudah bilang Timnas Indonesia U17 akan menggetarkan dunia. Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto gagal menjuarai Piala Kemerdekaan 2025 usai kalah 1-2 melawan Mali. Setelah sebelumnya berhasil tampil gemilang dengan menahan imbang Tajikistan dan mengalahkan Uzbekistan, Timnas Indonesia harus mengakui kekuatan Mali yang begitu dahsyat. Tampil cukup meyakinkan di menit awal pertandingan, Timnas Indonesia justru langsung digempur habis-habisan oleh Mali. Mali berhasil mencetak 2 gol, sementara Timnas Indonesia U17 hanya mampu mencetak 1 gol. Sebenarnya Mali hanya perlu menahan imbang Timnas Indonesia U17 jika ingin menjadi juara Piala Kemerdekaan 2025. Kompetisi ini pada dasarnya merupakan ajang latihan para peserta yang akan bertanding di Piala Dunia U17 2025. Sebelum pertandingan, pelatih Mali sudah bicara soal peluang memenangkan Piala Kemerdekaan. Ternyata apa yang dikatakan pelatih Mali itu menjadi kenyataan. Kunci kemenangan kami di laga ini karena sudah persiapan jauh-jauh hari di kompetisi ini, ujar pelatih Timnas Mali U17, Adama Diefla usai mengalahkan Tajikistan, seperti dilansir tvonnews.com. Sebelum melawan Timnas Indonesia, pelatih Mali sudah menyampaikan optimismenya untuk menjadi juara. Dari awal kami ingin menjuarai kompetisi ini sehingga mental kami kuat di lapangan, kata pelatih Mali. Omongan ini benar-benar menjadi kenyataan. Timnas Indonesia harus mengakui kekuatan Mali. Meski kalah, Timnas Indonesia U17 patut diapresiasi karena memiliki garis pertahanan yang cukup kokoh sehingga menyulitkan Mali untuk mencetak lebih banyak gol. Sementara itu, juga harus diakui bahwa Timnas Indonesia masih memiliki kelemahan untuk mencetak gol ketika menghadapi lawan yang lebih agresif. Kelemahan ini harus segera diatasi oleh Nova Arianto sebelum memulai Piala Dunia U17 2025 nanti. Selama pertandingan melawan Mali, Timnas Indonesia U17 dibuat tak berkutik oleh para pemain lawan yang begitu agresif. Para pemain Timnas Indonesia juga masih sering gagal memanfaatkan peluang serangan balik. Eks pengalian tebal berulang kali bola kembali jatuh ke tangan pemain Mali ketika serangan balik coba dilancarkan oleh pemain Timnas Indonesia U17. Satu hal yang menjadi sorotan besar adalah terkait kontrol bola yang masih belum sempurna serta keakuratan passing pemain Timnas Indonesia U17. Head of Scouting alias Kepala Pemandu Bakat Tim Nasional, Timnas Indonesia, Simon Tahamata,
mengaku senang bisa bergabung dengan tim kepelatihan Patrick Kluivert. Simon berjanji dengan pengalaman yang dimilikinya, ia bisa menemukan bakat-bakat terbaik tanah air yang dapat membantu meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Simon Tahamata resmi diumumkan sebagai Kepala Pemandu Bakat Timnas Indonesia, Kamis 22 Mei 2025. Dengan jabatannya itu, mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut akan mempunyai tugas penting di timnas Indonesia. Tahamata akan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan merekrut talenta potensial baik dari dalam negeri maupun diaspora Indonesia di luar negeri, khususnya di Belanda. Tahamata nantinya akan berhubungan langsung dengan pelatih timnas Indonesia putra dan putri berbagai kelompok umur. Tahamata mengaku sangat senang bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Dia sudah tak sabar menanti untuk bekerja sama dengan para pelatih, terkhusus pelatih timnas Indonesia senior Patrick Kluivert. Sangat gembira bisa bergabung dan bekerja dengan kelompok yang luar biasa yang dipimpin oleh salah satu ikon sepak bola Patrick Kluivert, ujar Tahamata dikutip dari akun Instagram pribadinya, Simon_Tahamata, dikutip pada Jumat, 23 Mei 2025. Tahamata sendiri merupakan sosok yang dihormati di sepak bola Belanda, terkhusus Ajax Amsterdam. Dia tercatat mempunyai segudang pengalaman sebagai pelatih akademi serta pemandu bakat di berbagai klub sejak 1996 hingga 2024. Bermodal jam terbang tinggi, Tahamata menegaskan siap untuk memberikan segalanya di timnas Indonesia. Dia mengatakan ingin menulis sejarah bersama timnas Indonesia. Tak hanya tim senior, namun dari berbagai kelompok umur. Saya bersedia untuk menempatkan semua pengalaman saya di lapangan untuk mendukung strategi Federasi Sepak Bola Indonesia untuk mengembangkan sistem sepak bola di negara ini, tegas Tahamata. Kami siap untuk menulis sejarah bersama dan saya, sebagai kepala pencari bakat untuk semua tim, pria dan wanita, tim utama dan pemuda, bersemangat untuk mengambil tantangan ini, tutupnya. Kapan terakhir kali Elkan Bagot main bareng timnas Indonesia? Pertanyaan itu kini hinggap di benak pencinta sepak bola tanah air usai sang pemain kembali tidak mendapat panggilan. Nama Elkan Bagot mencuri perhatian jelang pemanggilan pemain untuk laga kontra timnas Cina dan timnas Jepang dalam lanjutan grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia disebut-sebut akan kembali masuk daftar panggil. Apalagi, Bagot ternyata sudah berada di Bali beberapa hari sebelum pengumuman skuad. Itu dianggap sebagai sinyal kuat bahwa Ipswich Town tersebut akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Ternyata prediksi itu mental. Bagot kembali tidak masuk dalam daftar panggil timnas Indonesia. Penggemar langsung bertanya-tanya ada apa gerangan. Mereka mencoba mengingat kapan terakhir kali Bagot main bareng timnas Indonesia. Berdasarkan data Transfermarkt, pesepak bola berusia 22 tahun itu sudah tidak berkostum merah putih sejak Januari 2024. Penampilan terakhir Bagot bersama timnas Indonesia terjadi di laga melawan timnas Australia pada 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar pada 28 Januari 2024. Setelah itu, namanya praktis menghilang. Bagot tidak dipanggil pada FIFA Matchday Maret 2024 saat melawan timnas Vietnam karena mengalami cedera. Lalu, ia tidak dilepas klubnya ke timnas Indonesia U23 yang bermain di Piala Asia U23 2024 pada April. Pemain kelahiran Bangkok itu tidak memenuhi panggilan ketika timnas Indonesia U23 hendak menghadapi timnas Guinea U23 dalam playoff Olimpiade Paris 2024 di awal Mei. Padahal, ia sudah tidak punya jadwal tanding di level klub. Dari sanalah, Bagot sudah tidak pernah lagi dipanggil ke timnas Indonesia. Artinya, sudah 1 tahun penuh namanya tidak menghiasi skuad Garuda. Itulah ulasan kapan terakhir kali Elkan Bagot main bareng timnas Indonesia. Ia praktis tidak pernah dipanggil sepanjang putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai sejak September 2024.